Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita punya topik yang rasanya relevan banget buat semua orang. Gimana caranya hidup lebih tenang, lebih adem, alias bebas drama. Anda sudah mengirimkan setumpuk catatan dan artikel yang menarik banget soal ini. Dan misi kita hari ini simpel aja. Kita saring semua info ini, cari benang merahnya, dan kita tarik keluar strategi-strategi paling jitu yang bisa langsung Anda coba. Ini topik yang seru banget, soalnya drama itu sering kita anggap sebagai sesuatu yang datang dari luar kan? Sesuatu yang terjadi pada kita. Iya, betul. Kayak kita korbannya gitu. Padahal kalau kita lihat dari sumber-sumber yang Anda berikan, drama itu sebenarnya nggak bisa hidup sendiri. Salah satu sumber menggambarkannya dengan analogi yang pas banget. Drama itu butuh dua hal untuk bertahan hidup. Oke. Pertama, bahan bakar. Itu adalah perhatian dari Anda. Kedua, oksigen, yaitu reaksi Anda. Tanpa dua itu, apinya padam sendiri. Bahan bakar dan oksigen. Wah, saya suka itu. Jadi intinya hari ini kita mau bahas gimana caranya memutus keran bahan bakar dan oksigen buat drama itu kan? Tepat. Biar kita bisa melindungi energi dan ketenangan kita. Betul sekali. Ini bukan soal lari dari masalah, tapi lebih ke soal memilih untuk tidak ikut terbakar. Oke. Mari kita mulai bongkar dari mana nih? Hampir semua sumber yang Anda berikan tuh sepakat di satu titik awal. Semuanya dimulai dari dalam diri. Selalu dari dalam ya. Selalu. Sebelum kita pusing mikirin orang lain, kita harus bereskan dulu rumah kita sendiri. Nah, saat baca-baca semua ini, ada satu ide yang benar-benar bikin saya berhenti sejenak. Namanya kepemilikan radikal. Ya. Radical ownership. Iya. Awalnya saya kira ini soal keuangan atau apa gitu, tapi ternyata jauh lebih dalam. Benar. Konsep kepemilikan radikal ini intinya adalah pergeseran pola pikir yang fundamental. Dari yang tadinya reaktif, dia bikin aku marah menjadi proaktif. Aku memilih untuk merasa marah sebagai respons atas tindakannya. Kedengerannya sepele ya, cuma beda susunan kata. Tapi dampaknya besar. Saat kita berhenti melempar tanggung jawab perasaan kita ke orang lain, kita sebenarnya sedang mengambil kembali kendali. Drama itu kehilangan pijakannya karena nggak ada lagi yang bisa disalahkan. Tunggu dulu, ini kan kedengarannya berat ya, kepemilikan radikal. Kayak kita harus tanggung jawab 100% atas perasaan kita. Memang. Jujur aja, kadang lebih gampang kan nyalahin macet atau rekan kerja yang, nyebelin. Apa ada sumber yang kasih tips cara memulainya? Terutama kalau kita udah terbiasa banget nyalahin faktor eksternal. Pertanyaan bagus sekali. Dan ya, beberapa sumber membahas jembatannya. Kuncinya bukan langsung sempurna, tapi memulai dengan jeda. Jeda, maksudnya? Sebelum reaksi, sebelum marah, sebelum tersinggung, berhenti sebentar. Cukup 5 detik. Lalu, dalam jeda itu, tanyakan pada diri sendiri. Apakah situasi ini benar-benar sebesar yang aku rasakan sekarang? Atau, apakah ini akan penting seminggu dari sekarang? Seringkali jawabannya tidak. Salah satu artikel bahkan menyebut kemampuan untuk tidak menganggap segala sesuatu secara pribadi ini sebagai sebuah kekuatan super. Nah, ini nyambung banget ke salah satu tips paling praktis yang saya temukan. Disebut aturan 24 jam. Ini benar-benar penyelamat sih. Iya, itu bagus. Kalau Anda dapat email, WhatsApp, atau komentar di medsos yang bikin darah langsung naik ke kepala, jangan langsung dibalas. Paksa diri Anda untuk menunggu 24 jam. Pernah coba? Pernah banget. Saya pernah hampir kirim email balasan yang pedes ke rekan kerja, tapi saya coba tahan. Keesokan paginya, setelah tidur cukup, ngopi, saya baca lagi draft email saya dan mikir, untung ini nggak jadi dikirim. Intensitas emosinya sudah turun drastis ya? Drastis. Udah nggak semarah kemarin? Dan itu adalah inti dari regulasi emosional. Para filsuf Stoa dari zaman dulu juga udah ngomongin ini, seperti yang dikutip di salah satu catatan Anda. Benar-benar. Kata mereka, kejadiannya sendiri itu netral. Sebuah email adalah sebuah email. Komentar adalah komentar. Yang bikin kita menderita itu kan sebenarnya cara kita menafsirkannya, bukan kejadian itu sendiri. Interpretasi kita ya. Betul. Jadi pertanyaan pamungkasnya selalu sama, apakah ini sepadan dengan energi dan ketenangan mental saya? Biasanya sih tidak. Mengelola reaksi internal itu rasanya seperti separuh perjuangan ya. Tapi masalahnya, drama seringkali datang dari luar, diimpor oleh orang lain. Nah, itu dia. Ini membawa saya ke poin berikutnya yang muncul di semua sumber Anda. Soal batasan atau boundaries.
Saya suka analogi dari salah satu artikel. Batasan itu bukan tembok untuk mengusir orang. Tapi gerbang. Ya, tapi gerbang yang kita bangun lengkap dengan petunjuk cara masuk yang sopan ke dalam hidup kita. Tepat. Dan seringkali orang salah kaprah mengira boundaries itu cuma soal bilang tidak. Padahal ini lebih luas dari itu. Lebih luas gimana? Ini soal mengomunikasikan kebutuhan kita dengan jelas. Contohnya nggak harus dramatis kok. Bisa sesederhana bilang, maaf, aku nggak bisa terima telepon urusan kerja setelah jam 7 malam ya, aku butuh waktu istirahat. Oke. Atau dalam konteks pertemanan, aku sayang kamu, tapi aku nggak nyaman kalau kita ngobrolin keburukan orang lain. Nah, itu kan teori yang bagus ya. Tapi di dunia nyata, gimana kalau orang yang kita ajak bicara tetap defensif atau malah bilar kita baperan? Gitu aja kok tersinggung? Ah iya, itu sering terjadi. Ada nggak sumber yang bahas cara ngatasin reaksi balik yang kayak gitu? Ada, dan kuncinya ada pada dua hal. Pertama, cara penyampaian. Banyak sumber menyarankan pakai pernyataan saya atau I statements. I statements, oke? Jadi alih-alih menuduh, kamu tuh ya selalu ngaret nggak ngehargain waktu aku, kita ganti jadi, Gimana? aku merasa nggak dihargai dan sedikit cemas kalau harus menunggu lama. Fokusnya pindah dari kesalahan dia ke perasaan kita. Ini lebih sulit untuk diperdebatkan. Oh, jadi fokusnya ke perasaan kita, bukan kesalahan orang lain. Masuk akal. Kedua, dan ini yang penting, kita tidak bisa mengontrol reaksi mereka. Tujuan menetapkan batasan bukan untuk mengubah orang lain, tapi untuk melindungi diri kita sendiri. Kalau mereka tetap defensif, ya sudah. Yang penting kita sudah menyampaikan batasan kita dengan jelas dan hormat. Dan konsisten mungkin? Dan konsisten. Itu kuncinya. Kalau kita bilang nggak mau ikut bergosip, ya setiap kali obrolan mengarah ke sana, kita secara konsisten mengalihkan pembicaraan atau pamit. Lama-lama orang akan paham. Soal gosip ini menarik. Salah satu sumber menyebut gosip sebagai mata uang utama dalam ekonomi drama. Istilah yang bagus. Kalau kita ikut bertransaksi, ya kita harus siap bayar bunganya. Ada filter bagus yang dibagikan, namanya aturan 3 gerbang. Katanya dari Socrates. Ah, klasik. Sebelum kita ngomongin orang lain, kita tanya dulu 3 hal. 1, apakah ini benar? 2, apakah ini baik? Dan 3, apakah ini perlu atau bermanfaat untuk disampaikan? Biasanya sih gosip nggak lolos gerbang kedua dan ketiga ya. Nggak lolos sama sekali. Ini terhubung langsung dengan ide yang lebih besar tentang memilih pertempuran kita. Anda tidak diwajibkan untuk datang ke setiap argumen yang mengundang Anda. Betul. Salah satu sumber menyebutnya keheningan selektif. Ini pergeseran pola pikir yang kuat. Dari yang tadinya merasa harus selalu merespons, meluruskan atau membela diri, menjadi sadar bahwa diam seringkali merupakan respon yang paling kuat. Kayak di media sosial kan? Nggak semua komentar pedas harus dibalas. Persis, kadang tombol abaikan atau blokir itu adalah teman terbaik kita untuk menjaga ketenangan. Jadi ini bukan cuma soal cara ngomong, tapi juga soal siapa yang kita izinkan ada di hidup kita. Ini membawa kita ke bagian selanjutnya, merancang lingkungan kita. Lingkaran pergaulan. Iya, saya suka banget kutipan yang Anda kasih dari Jim Rohn. Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersama Anda. Itu jelek banget. Dalam ya. Kalau 5 orang terdekat kita hidupnya penuh kekacauan dan keluhan, ya susah untuk kita tetap adem ayem. Susah banget. Nah, sumber-sumber ini memberikan cara praktis untuk mengaudit lingkaran sosial kita. Ada yang namanya pemeriksaan energi. Gimana tuh pemeriksaan energi? Coba perhatikan. Setelah ketemu atau ngobrol dengan seseorang, Anda merasa lebih bersemangat, terinspirasi, dan ringan. Atau sebaliknya, Anda merasa lelah, terkuras, seolah baru kerja 12 jam. Wah. Intuisi dan perasaan tubuh kita itu biasanya nggak bohong. Wah, pemeriksaan energi. Saya langsung kepikiran beberapa nama nih. Dan ada lagi istilah yang bagus, pembakar emosional. Haha, emotional arsonist. Iya, ini tipe orang yang sepertinya selalu dilanda krisis, lalu mereka menceritakannya dengan dramatis seolah-olah mereka korban tak berdaya dan mengharapkan kita jadi pahlawannya. Persis, mereka sepertinya selalu membawa bensin dan korek api kemana-mana, lalu kita yang diharapkan jadi pemadam kebakarannya. Betul. Sumber-sumber ini menekankan bahwa Anda tidak punya kewajiban untuk menjadi pemadam kebakaran sukarela bagi setiap orang. Berempati itu penting, tapi menjadi tempat sampah emosional orang lain secara terus-menerus itu merusak diri sendiri. Yang saya nggak nyangka,
ternyata beberapa sumber menghubungkan semua ini dengan minimalisme. Nah, ini koneksi yang menarik. Awalnya saya pikir apa hubungannya hidup bebas drama dengan punya sedikit barang. Tapi setelah dibaca lagi, ternyata koneksinya kuat sekali. Sangat kuat. Karena minimalisme yang dibahas di sini bukan cuma soal merapikan lemari, tapi soal merapikan hidup. Merapikan hidup. Ini tentang mengurangi kekacauan dalam segala bentuk, termasuk mengurangi paparan berita sensasional yang bikin cemas, berhenti mengikuti akun-akun media sosial yang isinya hanya kemarahan dan perdebatan, dan membatasi percakapan yang hanya menguras energi tanpa tujuan. Jadi, sama seperti kita menyingkirkan barang yang tidak lagi memberi nilai, Betul, kita juga bisa menyingkirkan kekacauan mental dan sosial. merapikan lini masa media sosial itu sama pentingnya dengan merapikan lemari ya. Betul, pada akhirnya semua ini bermuara pada satu hal, ketika hidup Anda penuh dengan tujuan yang jelas, hobi yang Anda nikmati, dan hubungan yang saling mendukung, drama orang lain itu jadi nggak menarik lagi. Jadi nggak ada ruang lagi buat drama ya. Tepat, salah satu sumber menyebutnya menumbuhkan kehidupan batin yang stabil dan kaya. Anda terlalu sibuk menyirami taman Anda sendiri untuk peduli pada rumput liar di halaman tetangga. Setelah kita bahas semua strategi praktis tadi, rasanya ada beberapa pergeseran pola pikir besar yang jadi fondasinya ya. Dari semua ini, ada satu pertanyaan dari sumber Anda yang kayaknya jadi inti dari segalanya. Yang mana tuh? Kamu mau jadi benar atau kamu mau damai? Seringkali kita nggak bisa dapat dua-duanya sekaligus dalam satu momen. Ini pertanyaan yang menusuk tapi sangat-sangat penting. Kebutuhan untuk selalu merasa benar untuk memenangkan argumen itu adalah bahan bakar utama drama. Benar juga. Kedamaian seringkali datang dari penerimaan. Menerima bahwa orang lain punya perspektif berbeda. Menerima bahwa kita tidak bisa mengontrol pikiran atau tindakan mereka. Melepaskan argumen bukan berarti kita kalah. Tapi kita memilih damai. Kita memilih kedamaian kita sebagai kemenangan yang lebih besar. Dan ini bagian yang mungkin paling sulit diterima, yang paling menampar. Salah satu catatan Anda bilang, kalau drama sepertinya selalu mengikuti kemanapun Anda pergi, di kantor lama, di kantor baru, di lingkaran pertemanan yang ini, di lingkaran pertemanan yang itu, ada kemungkinan Kemungkinannya adalah Anda lah faktor utamanya. Aduh. itu kembali lagi ke titik awal kita tentang kepemilikan radikal, kan? Ya, balik lagi ke situ. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, tapi tentang introspeksi yang jujur. Apa peran saya dalam pola yang berulang ini? Mungkin saya terlalu suka mengeluh, mungkin saya kesulitan menetapkan batasan, atau mungkin tanpa sadar saya menikmati keseruan dari drama itu sendiri. Oh, itu bisa jadi. Dengan mengakui peran kita memutus siklus saling menyalahkan yang membuat drama terus hidup. Benar juga, ada satu kutipan penutup yang bagus banget dari salah satu artikel. Kedamaian adalah sebuah pilihan yang seringkali terlihat seperti kalah dalam sebuah argumen atau menjadi orang yang membosankan di sebuah pesta. Percayalah, itu sepadan setiap saat. Saya setuju sekali. Itu merangkum semuanya dengan sempurna. Oke, jadi setelah kita menelaah semua sumber ini, benang merah yang paling kuat buat saya adalah soal intensionalitas. Kesengajaan. Ya, ini bukan tentang hidup yang pasif dan menghindari semua hal, tapi tentang secara sadar, secara sengaja, memilih kemana kita mau mengarahkan energi dan perhatian kita yang terbatas itu. Bukan membiarkan kebisingan di sekitar yang menentukannya untuk kita. Tepat. Hidup bebas drama bukanlah sebuah tujuan akhir yang statis, tapi sebuah keterampilan aktif yang kita latih setiap hari dalam setiap interaksi. Seperti otot ya? Betul. Semakin sering kita berlatih menetapkan batasan, berkomunikasi dengan sadar, dan mengelola emosi kita sendiri, semakin alami rasanya, seperti otot yang semakin kuat. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Kita sudah banyak bicara tentang menjaga jarak atau bahkan meninggalkan orang-orang yang membawa drama. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana jika orang tersebut adalah anggota keluarga dekat, rekan kerja satu tim, atau seseorang yang tidak bisa begitu saja Anda hindari dalam hidup? Bagaimana prinsip-prinsip yang sudah kita bahas ini, terutama batasan yang tegas namun penuh kasih, dan pengelolaan reaksi internal, bisa diadaptasi untuk diterapkan dalam situasi yang paling menantang tersebut? Mungkin dalam situasi seperti itu, fondasi internal yang kita bahas di awal, kemampuan mengelola reaksi kita sendiri, itu menjadi 90% dari solusinya. Karena kita tahu kita tidak bisa mengubah faktor eksternalnya. Itu tantangan yang sesungguhnya.